Bukan Ibu. Ini materi kita hari ini. Semalam kita sudah membahas tentang peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, perjuangan daerah dan bagaimana cara mewujudkan peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita masuk pada kerjasama dalam berbagai dalam bidang kehidupan. Nah, pokok materi kita hari ini yaitu bersyukur kepada Tuhan. Kemudian pengertian kerjasama dalam bidang kehidupan. Pancasila ideologi ini adalah tidak dibuat dari luar daerah atau luar negeri, tapi ideologi dibuat untuk bangsa Indonesia sendiri, bukan dibuat untuk negara-negara lain atau daerah-daerah lain, namun itu untuk bangsa Indonesia. Nah, ideologi Pancasila ini adalah merupakan nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung di dalamnya, yaitu Pancasila yang 5 butir. Nah, jadi yang 5 butir itu memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia bahwasanya setiap masyarakat Indonesia harus taat dan tertib dalam menaati peraturan-peraturan tersebut. Kemudian dalam kerjasama bidang kehidupan ini kita dianjurkan untuk selalu bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa kita bersyukur? Halo, mengapa kita bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Apa? Nah, kita diminta bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa itu karena atas berkat karunia. Kita ada saat ini karena berkat dari Tuhan. Kita sudah merdeka, kita bisa merasakannya. Kita juga bisa mengikuti pendidikan dan belajar, duduk di bangku, bisa berteman dan bisa memberikan pendapat. Itu semua berkat karunia rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus patut bersyukur. Kemudian pengertian kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bagaimana itu pengertian kerjasama? Nah, pengertian kerjasama ini adalah suatu usaha yang dilakukan individu dengan kelompok
sosial manusia yang bergantungan terhadap sesama manusia. Mengapa itu bilang kita bergantung terhadap sesama manusia? Karena misalkan pembangunan sekolah ini, nggak mungkin siapa namanya? Si Valen hanya sendiri membuat bangunan, mengangkat batu, mengangkat besi, mengangkat semen, dan lalu dicornya. Nggak mungkin dia bisa sendiri, benar? Jadi itu harus butuh kerjasama dari orang lain, kelompok atau individu. Dengan adanya kerjasama terbentuklah bangunan yang sudah dibuat. Kemudian kerjasama dalam bidang politik. Bagaimana itu kerjasama dalam bidang politik, anak-anak? Coba dibaca 119. Membaca kalau 115. 119 sampai Kerjasama dalam bidang berdiri. satu, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial. Dasar kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat kebijaksanaan, musyawarah dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian. Nah, bagaimana yang dikatakan kerjasama dalam bidang politik? Ayo, kan ada dalam buku Akad Baik Pancasila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bagaimana itu? Adanya kerjasama, adanya gotong royong kebersamaan. Contohnya seperti latihan militer. Nah, latihan militer ini tujuannya untuk membela negara kita. Nah, dengan adanya kerjasama dari warga masyarakat Indonesia, baik itu warga dari daerah-daerah pelosok maupun daerah-daerah yang berada di wilayah Indonesia. Jadi mereka harus bekerja sama dalam membangun negara kita. Kerjasama dalam politik ini juga anak bisa dalam contohnya kerjasama latihan militer agar ketika ada ancaman-ancaman dari luar kita dapat sudah siap. Bahwasanya sudah siap. Karena mengapa kita sudah siap? Karena sudah ada orang militer yang sudah siap melaksanakan pemberontakan bila ada ancaman dari luar daerah kita atau daerah bangsa Indonesia. Nah, kemudian kita baca kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Ayo, kamu baca kerjasama dalam bidang ekonomi sampai titik dibayarkan. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara gotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan. Nah, bagaimana itu yang dimaksud dengan kerjasama dalam bidang ekonomi? Nah, di sini dikatakan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dikatakan di sini
pembeli. Begitu misalkan pembeli mau membeli sesuatu namun nggak ada pedagang. Begitu pedagang mau menjual sesuatu namun nggak ada pembeli. Jadi semua itu butuh kerjasama. Nah kemudian kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan dan keamanan negara. Nah dibaca yang belakang. Kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembinaan negara. Nah, bagaimana maksudnya dengan kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan dan keamanan? Bagaimana? Yaitu sikap dari bela negara ini adalah contohnya menjaga sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara kita. Nah itu maksudnya kita harus memiliki sikap mental, sikap yang kuat. Jadi ketika ada ancaman-ancaman dari luar, baik itu teroris, baik itu perampokan, yang maupun yang lainnya, yang penting yang mengancam nyawa masyarakat Indonesia, kita harus dapat membelanya. Juga termasuk seperti dalam negara kita ini sudah disediakan adalah polisi, ada TNI, ada angkatan laut, udara. Jadi tujuan mereka itu ketika ada ancaman-ancaman dari luar, mereka sudah siap. Ketika ada masalah juga di dalam daerah kita atau misalkan masalah yang ada di dalam luar atau di dalam daerah warga masyarakat Indonesia, berarti sudah ada yang mengatur. Nah, misalkan lagi ada ancaman dari luar bangsa kita, jadi kita juga harus siap dalam mempertahankan negara kita. Kemudian kerjasama antar umat beragama. Nah, membaca kerjasama antar umat beragama. Sampai titik saja. Berdiri sampai titik. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Ketentuan pasal tersebut kami seperti adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang diajarkan. Nah, kerjasama antar umat beragama di sini dikatakan pasal 29 ayat 2 mengatakan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing. Nah, maksudnya anak-anak kita diberikan kebebasan untuk memeluk agama kita masing-masing. Benar kan? Nah, misalkan banyak sejak Indonesia sudah merdeka, banyak agama yang ada di Indonesia. Apa saja? Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu. Jadi ada 6 agama di Indonesia. Namun agama tersebut Indonesia memiliki ibadah masing-masing dan memiliki perbedaan. Seperti kita agama Kristen dengan agama Islam memiliki perbedaan. Apa perbedaannya?
kalau Kristen ibadah di gereja. Dan perbedaan lainnya juga anak Islam itu melakukan ibadahnya 5 waktu. Maksudnya 5 waktu ini ada jam-jam tertentu sama mereka dalam satu hari mereka harus selalu berdoa ya. 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu. Kalau kita orang Kristen hanya satu kali seminggu datang ke gereja. Ya, itulah perbedaan kita dengan agama Islam dan Kristen. Namun perbedaan kita dengan Katolik